Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Wiwik Andriani Marbun dari SMP Swasta Al Muslimin Pandan. Saya Hapni Agustina Pasaribu dari SMP Negeri 1 Sarudik. Dan saya Reni Anastasia Sitorus dari SMP Negeri 1 Sibabangun. Kami akan mendemonstrasikan praktik coaching secara berkelompok. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bu Reni. Selamat siang Ibu Hotni. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Baik Bu, pertemuan kita kali ini, Ibu sebagai coach, saya pengamat, di mana kesempatan ini sebelum memulai percakapan dengan coach Ibu, terlebih dulu saya memberitahukan bahwa rubrik penilaian kita pada saat ini adalah bagaimana Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ya, Ya, Bu. di alur tirta tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, nanti Bu, setelah itu kita akan bisa melihat solusi yang akan dihasilkan dari percakapan tadi. Nah, Ibu, sebelum memulai, izin saya bertanya ya Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching atau kegiatan coaching pada hari ini, yang pertama saya ingin adanya kompetensi dari presence atau kehadiran penuh, kemudian saya dapat mendengarkan dengan aktif bagaimana permasalahan yang coach saya sedang hadapi, kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Oke. Kalau yang lebih spesifik apa tuh Bu? Yang lebih spesifik lagi dari Ya. Yang menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu tentang kompetensi mendengarkan aktif. Bagaimana saya dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian membuat kata-kata kunci berdasarkan apa yang disampaikan, dan satu lagi Bu, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali ide dari atau potensi dari coach saya, Bu. Baik, Ibu. Lalu dari yang Ibu spesifik tadi, Ibu memiliki indikator ya, indikator untuk menentukan solusi nantinya. Kira-kira indikatornya apa? Ya, jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan dari proses coaching ini, saya dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tapi tetap solusi itu berdasarkan melalui coach itu sendiri, bukan dari saya. Dan juga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga nanti terciptalah solusi dari pembicaraan atau dari proses coaching ini, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Dan saat ini silakan Ibu memulai percakapan dengan cekis Ibu. Ya. Silakan Ibu Reni. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu Wiwik. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana, Bu, kabarnya? Ya, saya juga sehat, Bu. Nah, ini kan bulan puasa. Ibu Wiwi hari ini berpuasa? Ya, Bu. Alhamdulillah Ya, berpuasa. mudah-mudahan dilancarkan ya, Bu, sampai nanti saatnya berbuka puasa. Nah, Ya, Bu. Ibu Wiwi, pada kesempatan kali ini nih, apa yang kira-kira Ibu Wiwi ingin bagikan kepada saya atau hal apa yang ingin Ibu Wiwi bicarakan? Nah, iya Bu, ini sebenarnya saya mau curhat sedikit ya Bu ya. Saya Iya, Bu. agak ada sedikit
masalah nih di sekolah saya, Bu. Selaku saya wali kelasnya, gini ya, Bu ya. Saya wali kelasnya wali kelas selaku wali kelas ada masalah di kelas saya, yaitu adalah ada salah satu anak yang suka mengejek kawannya di kelas. Nah, salah satu anak yang diejek ini bahkan sampai tidak mau lagi di kelas itu gitu, Bu. Jadi dia pengen pindah ke kelas lain karena dia merasa sering diejek seperti itu, Bu. Itulah Oh, sekarang yang jadi masalah yang sedang saya hadapi. iya, baik. Jadi di kelas Ibu Wiwi sebagai wali kelas, ada anak yang memang suka mengejek temannya, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Kemudian Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Wiwi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya Bu, saya sangat ingin Bu menemukan solusi bagaimana ya saya menghadapi anak tersebut dan bagaimana juga saya bisa membantu si anak tadi yang diejek tadi biar dia pun merasa nyaman jadinya di kelas seperti itu Bu. Ya, berarti supaya anak ini tidak mengejek temannya lagi dan juga anak yang diejek ini tadi bisa merasa nyaman berada di kelas. Nah, Bu Wiwi, menurut Ibu Wiwi, bagaimana sih idealnya seorang siswa itu yang baik di dalam kelas? Pastinya ya Bu ya, menurut saya memang kalau dikatakan baik, pasti siswa yang pertama itu patuh, yang kedua patuh terhadap peraturan ya Bu ya, terutama kalau misalnya di kelas ya mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ya pasti seperti yang saya katakan tadi, mengikuti kesepakatan kelas yang sudah pasti ada kata-kata bahwa anak-anak itu juga harus berlaku sopan dengan kawan yang lain, tidak saling ejek-mengejek, seperti itu Bu. Oh iya, benar ya Bu. Memang dari kesepakatan kelas itu bisa juga kita mengetahui bagaimana sikap siswa di dalam kelas. Nah, Ibu Wiwi, menurut Ibu Wiwi, siswa-siswi di dalam kelas Ibu Wiwi, berhubung Ibu Wiwi ini wali kelas, itu mereka itu ada di level berapa ya Bu? Kalau dihitung dari bagaimana mereka mengikuti peraturan atau kesepakatan kelas. Dimulai rentang 1 sampai 10, kira-kira siswa dan siswi Ibu Wiwi di dalam kelas itu ada di rentang keberapa? Kalau dikatakan mengikuti peraturan, anak-anak saya itu juga termasuk kepada yang dalam rentang 8 lah ya Bu ya. Karena kira-kira dua lagi ini, opsi yang dua lagi ini adalah ada anak-anak yang seperti yang saya katakan tadi, ada mungkin 1-2 orang yang masih sering tidak mengikuti peraturan atau kadang seperti yang saya jelaskan tadi mengejek kawannya seperti itu. Jadi kalau dalam kelas saya kira-kiranya ada di nilai 8 lah ya Bu ya, saya lihat dari karakter siswa saya Bu. Iya, sudah baik berarti ya Bu Wiwi, ada di level 8. Nah, untuk anak-anak tadi yang siswa yang suka mengejek itu menurut Ibu Wiwi itu dia berada di level berapa, Bu? Nah, ini dia Bu. Saya rasa memang mungkin anak saya ini ada di level 5 mungkin ya Bu ya. Nah, ini juga mungkin mana ya Bu ya, saya ingin cerita juga bahwa si anak ini sudah berulang kali seperti itu Bu, melakukan hal yang sama. Saya juga sudah pernah menasehati, sudah juga dilaporkan ke BP, biar dinasehati BP juga tidak berubah juga Bu. Itulah sekarang ini saya pusingkan bagaimana ya caranya agar si anak ini bisa berubah seperti itu Bu. Iya. Nah, tadi si anak ini berarti berada di level 5. Nah, yang Ibu Wiwi inginkan nih kira-kira anak ini bisa naik tingkat ke level berapa? Nah, yang saya inginkan nanti anak ini bisalah mungkin menyamai lah minimal ke tingkat 8 ya Bu ya, mengikuti peraturan walaupun misalnya masih ada kurangnya tapi pengennya agar menjadi lebih baik lah seperti kawan-kawan yang lain, minimal tingkat 8 lah Bu. Saya inginkan seperti itu. Iya, baik Bu. Berarti naik 3 level ya Bu, dari 5 ke 8. Nah, Ibu Wiwi kira-kira bagaimana nih cara yang dapat Ibu lakukan supaya siswa tadi yang suka mengejek ini kan permasalahannya kepada siswa ini tadi ya Bu ya, yang suka mengejek tadi. Kira-kira bagaimana cara yang dapat Ibu Wiwi lakukan supaya mereka ini bisa naik level ya menyamai teman-teman yang tadi begitu Bu? Oh iya Bu. Jadi yang pertama mungkin terkhusus dulu ya Bu ya, menurut saya terkhusus dulu sama anak yang tadi yang mengejek tadi. Mungkin yang pertama memang setelah saya kemarin juga saya coba sudah nasihati, juga tidak ada
perubahan, juga sudah saya ajak ke BP juga tidak ada juga perubahan. Jadi memang terkhusus kepada dia memang saya akan coba nih Bu, saya akan coba ke depannya ini untuk saling berdiskusi nih kepada orang tua ya Bu ya, menyampaikan keluh kesah misalnya si anak ini berperilaku apa di sekolah, saya laporkan kepada orang tuanya juga, biar orang tuanya juga membimbing di rumah, seperti itu ya Bu ya. Saya nggak mungkin kan bukan hanya kita saja yang membimbing di sekolah, mana tahu nih si anak ini di sekolah berbeda perilakunya dengan yang di rumah. Jadi mungkin memang harus perilaku si anak ini juga memang harus wajib kita sampaikan kepada orang tua di rumah. Jadi orang tua juga bisa membimbing anaknya di rumah. Nah, teruntuk anak-anak saya yang lain semuanya, mungkin saya selaku wali kelas itu harus setiap apel wali mungkin lebih banyak bercerita tentang akhlak untuk bagaimana seharusnya kepada teman-teman yang berperilaku, bagaimana seharusnya berkata-kata yang baik, tidak menyakiti perasaan yang lain, dan juga mungkin saya terus memperkuat atau menekankan kembali kesepakatan kelas. Mungkin ya Bu ya, mungkin itu yang mungkin saya pikirkan, karena kalau cuma sekali kita ingatkan kesepakatan kelas ini, nah si anak-anak besoknya lupa. Jadi mungkin menurut saya untuk selanjutnya saya akan coba kepada anak-anak yang lain nih, nanti mereka akan terus saya ingatkan untuk berkata yang baik, seperti yang sudah kami sepakati Bu, seperti yang sudah kami sepakati dalam kesepakatan kelas. Iya, sangat baik ya Ibu Wiwi ya. Cara-cara yang Ibu Wiwi sudah lakukan ternyata sebelum ini juga sudah ada cara yang Ibu lakukan, yaitu memberikan nasihat, kemudian memberikan dia juga ke guru BP, seperti itu. Berarti nanti selanjutnya Ibu Wiwi akan mencoba alternatif lain, yaitu berdiskusi dengan orang tua, begitu ya Bu. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga Ibu Wiwi akan terus menyampaikan atau terus meyakinkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, Ibu Wiwi, kira-kira ada lagi hal lain yang bisa Ibu Wiwi lakukan teruntuk dua siswa tadi yang suka mengejek itu, Bu? Iya Bu, sekarang memang sudah saya coba lakukan juga ya Bu ya. Nah, teruntuk anak yang tadi yang sering diejek nih ya Bu ya, tadi ya sudah yang mengejek, anak yang mengejek tadi memang dia sudah cerita kepada saya, Bu, maaf Bu, sepertinya saya sudah tidak nyaman Bu di kelas ini, sehingga dia inginnya ke kelas lain sekarang belajarnya. Jadi memang saya juga selaku wali kelas pasti harus berdiskusi dulu ya kan, bukan kepada orang tua si anak, bagaimana Bu si anak ini sepertinya kurang nyaman Bu berada di kelas ini, dia pengennya ke kelas yang lain. Nah setelah itu, saya dengan orang tuanya sepakat nih, kita coba dulu ya Bu ya, bagaimana baiknya si anak ini belajar di kelas yang lain, apakah dia merasa lebih nyaman di sana, karena kan kita juga selaku guru juga melihat kenyamanan anak ya Bu ya. Mungkin memang kepada di kelas itu karena ada si anak ini, jadi dia pun tidak konsentrasi belajar atau bagaimana, mudah tersinggung. Jadi kita coba untuk lingkungan belajar yang baru. Nah, saya tanya, mau di kelas berapa, Nak? Mau di kelas yang itu, Bu, di kelas 75. Oh ya. Jadi untuk sementara saya coba dulu kepada anak yang tadi, yang sering diejek ini, pindah ke kelas 75 tadi. Nah, di kelas 75 ini saya pantau nih, Bu. Selama sudah 2 minggu kemarin juga sudah saya pantau, ternyata memang dia nyaman di sana. Dia sering tertawa segala macam gitu kan, Bu. Jadi saya pun tanya langsung kepada anaknya, "Gimana, Nak? Mau lagi nggak ke kelas lain, ke kelas yang semula, di kelas Ibu, atau memang lebih nyaman di sini, di kelas 75 ini?" Nah, terus kata si anak ini, "Iya, Bu, saya pinginnya di sini aja, Bu. Kawan-kawan akrab saya banyakan di sini," katanya gitu. "Dan juga saya lebih nyaman di sini, Bu. Boleh nggak, Bu?" Nah, itu kata si anak. Jadi memang saya pun juga selaku wali kelas ya Bu ya, juga berlangsungkan diskusi lagi, bagaimana Bu si anak ini memang pengennya di kelas yang 75 itu. Ya setelah berdiskusi juga kepada kepada orang tua, kata orang tua, "Ya udah Bu, nggak apa-apa lah Bu, anak saya yang mana nyamannya saja." Jadi memang sampai saat ini ya Bu ya, si anak ini yang tadi yang sering diajak ini dia belajarnya di kelas yang baru, di kelas 75, seperti itu Bu. Oh, berarti untuk anak yang diejek tadi ini sudah nyaman berada di kelas yang baru. Nah, untuk anak yang mengejek ini masih perlu bimbingan dari ibu juga, kemudian adanya juga diskusi bersama orang tuanya, supaya Ibu Wiwi dapat tahu kan bagaimana anak di rumah, apakah dia berbeda di rumah dengan di sekolah. Nah, Ibu Wiwi, Iya.
kira-kira kapan nih Ibu Wiwi akan melakukan rencana tadi yang sudah Ibu Wiwi sampaikan, yaitu mengajak orang tuanya berdiskusi bersama Ibu Wiwi mengenai si anak ini tadi, Bu? Iya, Bu. Saya juga ingin memang berencana nih, Bu, karena kan nggak mungkin nih selesai begini saja. Biar orang tua yang diejek sama yang mengejek juga harus bertemu gitu kan, bukan? Jangan nanti satu nyaman, satu tidak nyaman. Jadi memang saya ada keputusan untuk nanti masuk sekolah ini setelah libur ini hari Senin ini saya rencana untuk menelpon kedua orang tua mereka untuk sama-sama ke sekolah berjumpa dengan guru BP juga ya kan Bu, karena tadi kan dari awal guru BP sudah ikut dalam permasalahan ini, tentunya guru BP juga ikut untuk sama-sama mengatasi masalah ini. Nah, nanti kita tanyakan kepada kedua orang tua bagaimana Bu setelah tadi kemarin sudah saya sampaikan kepada ibu, kepada anak yang mengejek ya, kepada orang tua yang mengejek tadi. Nah, perilaku anak ibu seperti ini Bu di sekolah. Apakah sudah ada Ibu rasa perubahan di rumah ataukah sudah dinasihati atau bagaimana? Nah, setelah itu juga saya sampaikan bagaimana apakah ada perubahan anak tersebut di kelas. Seperti itu ya Bu, mana tahu cuma hanya berubahnya di rumah aja gitu kan, bukan? Iya, benar, Bu. Saya selaku wali kelas juga memantau juga di kelas apakah perilakunya semakin baik setelah dinasehati orang tuanya atau tidak. Nah, untuk yang orang tua tadi yang sudah diejek itu tentunya juga pasti harus saling berkomunikasi juga ya, orang tua yang tadi diejek sama yang mengejek, apakah kesepakatannya memang terutama anaknya dulu ya Bu ya, menyadarkan anaknya tadi biar berminta maaf dulu lah ya Bu ya kepada temannya gitu, mengakui kesalahannya. Terutama memang saya juga selaku sebelum ke orang tua itu saya juga harus bertanya kepada anak mengapa si anak ini mengejek temannya. Mungkin seperti yang kita lakukan kemarin menggunakan alur bakja ya Bu ya. Saya akan coba itu Bu nanti. Saya akan coba yang pertama itu langkah pertama akan saya tanyakan tanyakan dulu kepada si anak menggunakan alur bakja. Apakah si anak sudah menyesali perbuatannya, apakah sudah menyadari kesalahannya. Nah, setelah itu baru nanti saya panggil orang tua ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kedua orang tua yang diejek dan juga mengejek. Lalu kita ambil kesimpulan dari permasalahannya, apakah memang si anak ini nanti, si yang diejek ini tetap akan berada di sana di kelas 75 atau si anak ini diberikan konsekuensi atas kelakuan yang telah dilakukan mengejek anaknya. Jadi mungkin kalau misalnya memang sudah saling bermaafan atau bagaimana, yang alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat untuk selanjutnya nanti Bu, apakah sudah ada perubahan terhadap anak tersebut gitu Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya Bu, selain guru BP, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk melakukan rencana-rencana Ibu tadi? Apakah ada pihak-pihak lain yang bisa mendukung Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Tentunya ada Bu, seperti tadi kan anak yang diejek itu kan pindah ke kelas 75 nih Bu. Nah, terutama berarti kita harus kolaborasi juga dengan wali kelasnya gitu ya Bu ya. Kita lihat berkolaborasi dengan kelas 75 tadi, bagaimana Bu? Tadi anak saya sudah pindah di kelas Ibu, apakah dia selama di sana merasa nyaman? Nah, kita selalu sharing untuk kenyamanan anak. Apakah memang dia sudah nyaman atau memang tidak ada masalah lagi dirasa di kelas yang baru? Nah, itu juga yang memang yang perlu dukungan itu adalah dengan wali kelasnya. Dan juga ini juga pembenahan kelas ini juga harus diketahui oleh sekolah ya Bu ya. Terutama juga harus diketahui oleh Ibu Kepala Sekolah apakah sudah mengizinkan anak ini tetap berada di kelas 75 atau bagaimana. Karena memang masalah ini pun memang harus diketahui juga dengan Ibu Kepala Sekolah seperti itu ya Bu ya. Kenapa kok sampai si anak ini pengennya pindah ke kelas yang lain. Jadi memang dukungan dari kepala sekolah juga, dukungan dari operator juga ya Bu. Ya, ini kan nanti kan si anak pindah nih kelas 75 otomatis nanti data kodiknya juga ya kan bukan harus pindah. Nah, iya. Jadi selain yang tadi yang saya perlukan itu adalah dukungan dari wali kelas 75, kemudian dari Ibu Kepala Sekolah dan juga operator sekolah. Iya. Jadi apa yang Ibu Wiwi rencanakan ini sudah sangat baik. Ibu Wiwi tidak hanya berkolaborasi dengan wali kelas yang lain, Ibu Wiwi juga berkolaborasi dengan orang tua siswa, juga meminta dukungan juga dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ya
Ibu Wiwi semuanya berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Wiwi terakhir apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan itu alhamdulillah ya Bu ya, dari setelah pembicaraan kita tadi saya ternyata sudah menemukan solusi nih Bu. Apa langkah-langkah yang akan saya ambil ke depannya. Dan juga setelah itu saya merasa lega sepertinya ya Bu ya, karena semua perasaan saya tadi yang aduh masalah saya berat sekali setelah saya curhatkan kepada Ibu, jadi bebannya itu jadi terasa ringan. Jadi saya ada untuk kedepannya seperti langkah apa yang akan saya ambil seperti itu. Memang bercerita kepada Ibu ini pikiran saya jadi terbuka, Bu. Iya, berarti perasaan Ibu yang awalnya tadi galau gitu ya, Bu, bingung karena udah karena Ibu Wiwi tadi sudah menyampaikan berbagai metode juga, sudah memberikan juga masalah ini kepada guru BK, juga sudah menasehati si anak. Ternyata Ibu Wiwi juga di sekolah itu di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu ya, Bu. Jadi tapi dari pembicaraan hari ini Ibu Wiwi juga dapat menemukan solusi-solusi atau alternatif yang baru yang mudah-mudahan nantinya saya doakan semuanya itu bisa berjalan dengan lancar supaya siswa juga di dalam kelas Ibu Wiwi bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik, demikian juga dengan Ibu Wiwi. Oke Ibu Wiwi, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja. Sampai di situ dulu pembicaraan kita kali ini. Saya sangat menikmati berbicara dengan Ibu Wiwi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita juga dapat melakukan diskusi-diskusi yang seperti ini. Terima kasih Bu Wiwi. Ya Bu, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Iya, baik Bu. Selamat siang Bu Wiwi. Ya, selamat siang Bu. Ya. Baik, Ibu Reni, bagaimana percakapan tadi? Sungguh sangat menarik ya Bu. Saya bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci yaitu Ibu Wiwi. Baik. Apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk ke depan hari sebagai coaching? Ya, jadi berdasarkan proses coaching yang telah saya lakukan tadi, ternyata ada hal yang perlu saya kembangkan, yaitu lebih kepada bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan dan menunjukkannya itu melalui proses atau alur tirta seperti itu Bu. Jadi saya perlu adanya pemahaman yang lebih lagi tentang alur tirta supaya saya juga dapat mengetahui bagaimana cara mengarahkan Koci dalam menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Oke, baik Ibu Reni, bahagia sekali ya kita siang hari ini, di mana saya melihat Ibu menyajikan alur tirta sudah memenuhi, di mana Ibu juga sudah bisa menemukan, membantu kuncinya menemukan solusi dan alur tirtanya berjalan dengan baik. Itu berdasarkan pengamatan saya. Baik, di siang hari ini semangat sekali, Ibu juga semangat ya, Bu Uyi juga. Demikian kita sesi hari ini. Terima kasih pada Bu Reni dan Wiwi. Jumpa lagi nanti di sesi yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Saya juga baik dan sehat. Nah, Ibu Wiwi, hari ini Ibu Wiwi akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan menjadi observer atau pengamat. Sebagai langkah awal, saya terlebih dahulu ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Yang pertama, yang akan saya nilai nantinya atau yang akan saya amati, pertama apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum.
Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi Koci. Selanjutnya, bagaimana Koci juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan yang terakhir itu bagaimana prinsip coaching, yaitu berbasis kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita mulai, Bu, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya ajukan kepada Ibu Wiwi sebelum Ibu Wiwi melakukan kegiatan coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada kesempatan kali ini, Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif saat si coach nanti bercerita, dan kemudian saya selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bermakna, Bu. Iya, baik Bu Wiwi. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Wiwi kembangkan tadi, bagian mana nih yang mau Ibu Wiwi kembangkan atau yang mana yang Ibu Wiwi ingin diobservasi secara lebih spesifik? Baik Bu, pada kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan hari ini, yang spesifiknya adalah yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, berarti ada dua ya Bu ya, mendengarkan Ya. aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, selanjutnya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu Wiwi inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu, yang saya inginkan Bu, coach saya ini bisa nantinya menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian dia juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Iya, baik Bu Wiwi, langsung saja Ibu Wiwi boleh silakan melakukan proses coaching bersama coach Ibu. Silakan Bu Wiwi. Ya Bu, baik Bu. Selamat siang Bu Hotni. Selamat siang Bu Wiwi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sedang berpuasa juga ya Bu ya, sama seperti saya Bu. Iya Bu. Oke, ini Bu, saya lihat Ibu kurang bersemangat. Ibu lagi ada masalah ya Bu ya? Coba Bu, silakan Bu. Mau saya ceritakan Bu kepada saya jika ada masalah atau ada yang ingin didiskusikan, boleh Bu, silahkan. Baik Bu, saya punya masalah di kelas Bu. Kebetulan saya wali kelas 95, di mana kelas yang akhir ya Bu ya di sekolah. Di jumlah siswa 25, ada sekitar 7, 5 sampai 7 siswa itu sangat cenderung sekali tingkat kehadirannya agak sulit, agak rumit yang membuat saya sedikit menjelimet ya, agak gelisah, sedih gitu. Karena ketika mereka tidak hadir, kalau tidak secara bersamaan, kita kan punya kesepakatan kelas juga, di mana lagi juga punya peraturan sekolah yang kita tahu tingkat kehadiran itu kan dihitung persennya ya Bu ya. Itu kita sinkronkan dengan kesepakatan kelas. Nah, misalnya kalau dia tidak hadir sehari 2 hari dengan catatan ada komunikasi dengan orang tua, baik misalnya karena sakit atau ada berhalangan yang lain, ya kita memakluminya gitu ya, di mana manusia yang tidak memiliki halangan untuk bersekolah, mungkin ada kemauannya kan gitu ya Bu. Hanya saja di pantauan saya terhitung dari Juli tahun yang lalu hingga Desember semester ganjil, anak ini apa ya? Kalau saya bisa berikan definisi sendiri, saya rasa orang tua sangat support kerjasama dengan anak itu berbohong. Ketika sehari 2 hari tidak hadir, orang tua mengatakan sakit, saya jawab, ya baik, boleh gitu istirahat, kita bantu doa. Tapi ada feeling saya sebagai pendidik yang juga orang tua kali ya, merasa benar jadi orang tua gitu. Jadi pulang sekolah,
Bukan iseng memang, saya sengaja niat mampir lah gitu, karena memang zonanya tidak jauh dari sekolah, memang tidak lintas pulang, memang harus belok kiri. Saya pulang belok kanan, saya niatin aja lah belok kiri gitu. Niatnya melihat, ini kan udah hari kedua gitu ya. Nah, saya lihat tuh, saya jalan, saya lihat, ini amatan saya benar nggak nih ya, gitu kan. Saya lihat, itu kan rumahnya kan nongkrong gitu. Nah ini satu kasus anak ini ya Bu, anaknya kan tadi 7 orang gitu ya, kurang lebih 5 dengan perilaku yang sama. Nongkrong, hidupin bluetooth di musik, ajib-ajib gitulah musiknya gitu. Karena rame anak muda, saya itu kan warung depan rumah jalan gitu ya. Saya berhenti di seberang jalan karena mereka sangat konsen, jadi nggak lihat saya ada di situ. Saya cukup tatap, saya foto aja lah gitu. Saya foto, saya balik lagi. Nah besoknya persis seperti dugaan saya pasti hadir karena udah hari ketiga. Begitu itu selalu. Jadi saya tidak ingin membuat jebakan, hanya ingin melihat perjalanan saya aja secara pribadi sebagai guru gitu loh Bu. Dan ini terulang kembali, saya lakukan pendekatan juga ke siswa 2. Dari 7, 2 udah berkurang. Tinggal 5 ini gitu. Agak gimana gitu loh. Itu Bu, perasaan saya sedikit agak galau dikit lah gitu Bu Wiwi. Iya ya Bu ya, tadi saya sudah simak dari penjelasan Ibu, curhatan Ibu. Saya lihat ini lumayan serius ya Bu ya, karena Ibu juga sebenarnya sudah ingin berkolaborasi dengan orang tua gitu ya Bu, tapi si orang tua juga malah ikut membantu anaknya berbohong seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk mengatakan bahwa anaknya sakit padahal tidak ya Bu ya. Nah, sebelumnya Bu sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Apa tujuannya Bu yang ingin kita capai untuk hari ini Bu? Baik, tujuan saya berdiskusi sama Ibu Wiwi, saya bisa menemukan solusi apa sih yang bisa mengatasi permasalahan dari tingkat tidak terbuka anak saya ya, dengan kehadirannya begitu Bu. Iya Bu, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa si anak ini, si orang tua juga membantu berbohong ya Bu ya. Nah lalu bagaimana Bu langkah Ibu selanjutnya agar si anak ini bisa bersekolah kembali Bu? Ya, awalnya saya manggil ya secara pribadi, ya pribadi saja, sebagai wali kelas saja, saya ajak untuk ke ruangan saya ajak untuk bercerita, tukar pikiran, ada apa, punya masalah tidak, adakah masalah di pelajaran, atau masalah apalah termasuk ke saya sebagai wali kelas. Jawabannya, ya biasa anak sekolah, tidak tahu, tidak ada, tidak tahu, tidak ada. Sampai saya beri motivasi, ini gambaran di kelas 9, tidak lama nanti akan mereka tamat, meraih mimpi, cita-cita, begitu. Sampai menghayal ke depan. Sesaat Bu hanyut, lebihnya hanyut banget gitu, balik lagi. Ya, itu yang saya sulitnya menemukan bagaimana ya gitu. Sampai satu hari saya curhat kembali ke guru BP. Nah itu Bu, guru BP juga saya sudah curhat Bu. Oh iya ya Bu ya. Ya tadi Ibu sudah juga cerita bahwa awalnya sudah ini ya Bu ya, kepada orang tua juga sudah apa namanya? Orang tua juga mengatakan bahwa anaknya sakit, berarti bekerja sama dengan si anak gitu ya Bu ya. Nah tadi keterangan kepada anaknya sudah Ibu coba untuk face to face gitu ya Bu, bertanya dari hati ke hati kepada anaknya. Nah terus Bu bagaimana Bu untuk komunikasi ke orang tuanya? Agar maksudnya biar gimana ya, biar orang tua ini juga bisa bekerja sama dengan kita gitu Bu, selaku guru, biar si anaknya ini bisa rajin ke sekolah, seperti itu Bu. Baik Bu, akhirnya tadi saya ajak ini guru BP diskusi. Ya, Saya awalnya gini, saya sampaikan, dilihat dari buku kehadiran ya Bu, buku kehadiran tingkat alfa anak gitu. Dan dilihat
ya seperti itu, hari kedua, hari ketiga gitu, selalu. Kadang hari 1, 2, 3, karena kita tradisi sosial di kelas, kalau memang sakit hari ketiga kita kunjungi gitu. Jadi mungkin di hari ketiga mereka penuh mengantisipasi gitu kan, jangan sempat kita datang gitu ya. Oh Ya, iya, iya, iya dibawain senyum gitu ya orang tua. Jadi ketika saya coba curhat ke guru BP mendukung dengan tindakan saya berkunjung secara pribadi gitu. Dan guru BP ternyata menawarkan, karena setelah melihat foto saya gitu ya, menawarkan, baik Bu, di selain siswa si A yang biasa ada 4 lagi ya. Nanti di saat mereka tidak hadir, ayo kita sidak visit home tanpa terjadwal, kayak tidak terjadwal di seperti program BP. Jadi ini di luar jadwal visit home-nya di saat mereka seperti itu. Dan ternyata Bu, ketika kita coba memang si C melakukan yang sama dengan sekolah malah Bu, dekat banget dengan sekolah. Ya kalau jalan paling 7 menit tidak sampai lah, ya dengan sampai 7 menit sampai gitu. Dan kita datang, kita bawa kendaraan nih, terulang kembali seperti yang tadi, yang lebih lucunya ini dengan orang tuanya. Di situ orang dia di Waru, dan sportif aja, pas spontan aja, kita 3 orang ini, guru BP, saya, dan ada 1 laki-laki gitu ya, yang menemani karena jalannya agak sedikit apa ya Bu, naik aku khawatir di jalan gitu, jadi guru laki-laki yang untuk mendampingi kami menghadapi kendaraan kalau tidak naik ke atas gitu. Spontan aja si bapak merekam. Dari kami turun karena dari jauh udah dia lihat ini rekam, dia mengalir aja rekamannya. Nah sampai orang tua tidak mengelak, sampai rekaman itu kita kata api kita sampaikan di grup WA kelas, WA sekolah bukan kelas, WA guru. Nah, itu yang bisa kami lakukan dan itu membuat anak memang terasa kaget benar-benar kaget, orang tua juga. Karena saya datang tanya orang anaknya kurang sehat seperti biasa, tiduran ya, itu gitu. Itu Bu yang sudah kami lakukan dengan guru BP. Oh iya Bu. Kemudian Bu, tadi setelah di kunjungan sosial dan juga sudah orang tua sudah tahu ya Bu ya bahwa bahwa Ibu juga sudah kunjungan ke ini dan juga sudah men-sharekan kedatangan orang Ibu ke rumah anak tersebut. Nah, bagaimana Bu bagaimana respon orang tuanya gitu Bu? Karena kan Ibu ini kan berkunjungnya secara tiba-tiba gitu ya kan Bu. Pasti mereka kaget atau bagaimana Bu? Ya. Di awalnya kan Bu, saya kan galau nih, gimana ya solusinya supaya ada bahan pembelajaran bagi anak-anak, bukan efek jerah ya Bu, bukan. Pembelajaran anak-anak bahwa kehadiran itu diharapkan betul untuk mereka bersekolah, karena kehadiran penuh kan akan membantu mereka untuk memahami materi-materi sajian di sekolah gitu ya Bu. Nah, ternyata Ibu syukur sekali bertanya Bu, benar. Dengan pertanyaan Ibu, saya jadi terpikir, ini awalnya sebuah cerita. Jadi dari saya share di grup WA gitu ya. Si Ibu kan galau ini, orang tua anak kami ini galau, ketahuan gitu ya, galaunya. Akhirnya tidak datang gitu. Ya lalu lanjut Bu, bukan 2 hari, 3 hari sampai seminggu, tapi kita rembukan dengan guru BP tadi. Akhirnya ini saya bawa Bu. Nah, iya Bu, benar. Dari percakapan Ibu tadi, akhirnya rekaman ini saya bawa hari Sabtu di sekolah ada namanya apel wali. Jadi di saat apel wali sesuai dengan terprogram di dinding kelas, tepat banget kebetulan saja pada hari itu program saya di kelas itu adalah pembinaan sikap sosialnya. Jadi saya tampilkan video itu tadi gitu. Saya langsung tampilkan dari grup WA
Di situ langsung ditonton peserta didik dengan videonya. Lalu saya tanya yang 5 orang tadi, ya, bagaimana B, bagaimana D, bagaimana F, jika ini terjadi pada kalian? Dengan senyum, menunduk, malu sih, gitu. Dan saya kan tahu nih, ini minggu depan pasti absen nih ya, minggu depan absen nih. Nah itu Bu. Jadi saya sebenarnya khawatir awalnya ini, jujur Bu takut gitu. Saya tontonkan, karena kalau saya bagi di grup WA, kita takut di-share kemana-mana gitu ya Bu. Jadi saya tontonkan aja di Infokus itu ke anak-anak, sekedar aja tanpa niat menakuti. Saya nanya respon mereka, saya ajak ke yang ini, tapi mereka tidak merespon, jangan jawaban, hanya dengan menunduk, ada yang senyum, ada yang muka kaku, nah begitu Bu. Itu aja saya rasa. Tadi saat yang menonton itu dengan teman-teman yang lain, Bu, si anak ada nggak hadir nggak Bu pada saat itu? Ya tidak, karena dia kan sudah takut. Dia sudah, akhirnya di kesempatan saya datang terakhir itu, dia langsung bilang, saya nggak mau sekolah lagi deh. Saya nggak mau. Sebelumnya memang dia sudah sering seperti itu, kita sudah pernah panggil orang tuanya. Sudah 2 kali panggilan, orang tua seperti itu juga. Juga alasannya, makanya itu yang membuat saya agak gregetan gitu ya, agak gimana gitu, janji aja gitu, udah 2 kali gitu. Makanya saya niat aja kemarin lewat gitu, terfoto ajak diskusi BP, dan di saat April saya coba, walau agak takut ya, saya nontonkan itu gitu, agak takut, jujur Bu, saya agak takut, tapi niatnya aja lah, bismillah aja, mudah-mudahan mereka tahu saya udah kunjungan nih gitu. Iya. Berarti sampai hari ini si anak belum masuk ya Bu ya? Oh enggak, alhamdulillah itu kan Desember Bu. Oh iya ya. Oh ya Bu, Dan tadi setelah kita ceritakan tadi, bagaimana Bu? Ibu bilang tadi si anak sudah masuk ini ya kan, bukan? Nah, bagaimana cara Ibu, langkah-langkah Ibu agar si anak ini mau bersekolah gitu? Tadi kan sebelumnya Ibu bilang si anak ini sampai berpikir nggak mau sekolah lagi. Nah gitu ya Bu ya, sudah sampai ditarik ke sini seperti itu. Nah setelah itu Bu kata si anak ini sudah bersekolah. Berarti ada nih langkah-langkah Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Bagaimana Bu langkah Ibu selanjutnya? Iya. Langkahnya Bu, hari itu kan hari ketiga ya Bu ya. Iya Bu. Saya di saat pertemuan terakhir itu sama ibu, ibunya sudah menyerah. Ini anak saya ngajak saya berbohong, katanya kan nggak mau dia sekolah, disuruh saya gini. Udahlah Bu, saya nggak mau lagi repot dengan ini, datang terus ke sekolah. Biasalah orang tua marah ya Bu. Anaknya marah ke anaknya, imbasnya ke saya juga saat itu. Saya tenang aja, saya sabar aja. Sabar Bu, sabar Bu. Baik, Ibu kalau sudah tenang, saya mohon besok hadir ke sekolah ya Bu. Mau sekolah, mau tidak, tolong ya Bu, besok datang ke sekolah, kita diskusi ya Bu. Saya bilang begitu. Tolong ya Bu, datang ke sekolah besok kita diskusi ya Bu. Tolong banget gitu. Oh, kapan, jam berapa gitu ya, Kak, dengan ada terserah Ibu. Nunggu pulang sekolah, batas pulang sekolah, Ibu sudah tahu. Kami tunggu ya Bu. Ya, besok lah. Ini nggak mau lagi sekolah, saya repot ngurusnya gini. Ya udah, gak apa-apa, sabar. Nah, besoknya saya tunggu sampai jam 11, enggak juga. Saya coba telepon, di chat. Saya diem. Besoknya seperti itu sampai hari ketiga. Mungkin karena sudah hari ketiga ya, hari keempat saya minta tolong BP apa, akhirnya diangkat dengan bilang, ya udahlah besok lah gitu. Nah, jadi kan sudah lebih seminggu Bu. Iya. Nah, ya setelah datang, dan mohon izin Bu Wiwi, karena ini sudah diserahkan ke guru BP, jadi kita alihkan ke guru BP, saya hanya mendampingi saja sampai ketemu guru BP dan Wakasek. Pada saat itu saya disuruh masuk ke kelas, karena masuk ke kelas dari mereka yang menyelesaikan. Nah, setelah itu saya dapat surat perjanjian dari guru BP dan ditandatangani oleh Wakasek, dan saya diberitahukan percakapan mereka dari rekaman guru BP. Itu yang saya saksikan. Iya, tadi berarti Bu, tadi diselesaikan dengan Wakasek ya Bu ya? Kalau tidak salah ya, tadi. Dulu Bu, BP sampai dengan Wakasek gitu. Ya. Ada nggak Bu hal lain selain itu yang Ibu lakukan?
Setelah misalnya anak itu tadi kan sudah dari guru BP dan juga Wakasek nih menasehati dan juga ada surat perjanjiannya. Ada nggak hal lain yang ibu lakukan setelah itu? Iya, saya melakukan hal lain, kan janji besok-besok ke sekolah gitu. Dan malam hari kurang lebih sebelum Isya lah, lepas maghrib. Kebetulan anak kita ini mohon maaf Bu, non muslim ya. Jadi saya coba nelpon dengan bahasa daerah, bahasa Batak. Saya bilang, saya posisinya ini orang tua kita sama-sama galuh, sama-sama galau. Karena ini ibu tidak hanya kehilangan anak ibu, tapi kehilangan anak saya. Izinkan Bu saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Nah, jadi boleh nggak Bu datang tanpa kehadiran siswa gitu ya. Saya bilang, boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih baik dengan dia. Begitu dia datang, dia saya rangkul Bu, saya beranikan dirinya. Itu bantuan saya kepada ibunya. Makanya ketika mau datang paginya kan dia ngubungi ke saya sambut di pintu. Langkah ini yang saya bantu untuk ketemu dengan guru BP karena sesuai dengan panggilan secara apa ya, tertulis sudah melalui siswa yang lain secara komunikatifnya seperti itu. Menurut saya sudah bagus Bu langkahnya. Nah, kemudian Bu, bagaimana Bu, dukungan apa saja Bu yang Ibu perlukan Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik Bu, dukungan yang saya ingin harapkan ke depan ya dukungan semua lah, dukungan semua dari ya seperti ini saya sudah didukung guru BP ya, tanggap betul Wakasek karena dia sudah melihat saya bagaimana ya menghadapinya, sepertinya sudah hampir titik penghabisan gitu ya, makanya guru BP curhat ke sambungkan ke Wakasek gitu dari curhatan saya, mendampingi saya dengan ini. Dan ternyata di awal Februari kan ada rapat Bu, rapat karena menuju anak kelas 9 mau pas ujian sekolah gitu ya. Dibawalah kasus saya ini sama kepala sekolah didiskusikan karena tingkat kehadirannya perlu sekali sampai tamat gitu ya. Dan alhamdulillah kepala sekolah ternyata mendukung sekali di agenda rapat itu dengan yang saya lakukan dan menjadi apa ya acuan untuk ke depan seperti ini aja, tidak menyalahi prosedur dari sekolah, SOP sekolah, tidak menyalahi. Lalu Bu, dukungan kepala sekolah itu sangat menguatkan saya sebagai wali kelas supaya lebih perhatian ke peserta didik. Hanya saja, ini lagi Bu, nah ini kembali lagi. Ini kan kita kemarin Senin Selasa itu kan sekolahnya antara sekolah dan tidak ini. Ada kegiatan Isra Mi'raj, menyambut bulan Ramadan gitu ya. Ya, kan kita liburnya hari Rabu ya, Bu. Jadi Senin Selasa kemarin mulai deh 2 hari. Mulai 2 hari. Iya, mulai 2 hari. Tapi saya positif thinking aja karena orang tuanya bilang sakit, mudah-mudahan. Jadi nanti hari Senin saya amati, mudah-mudahan tidak terulang yang lama. Mudah-mudahan betul-betul karena sakit. Karena dia main bola kemarin. Ikut main bola kemarin itu jadi memang sakit ya. Iya Bu, semoga ya Bu ya tidak terulang lagi ya Bu ya karena sudah ada mudah-mudahan senang gitu. Iya, tidak terulang lagi ya Bu ya, semoga juga ini juga sudah ada surat perjanjian juga ya kan bukan antara juga si anak dengan ibu juga selaku wali kelas. Baik Bu. Tadi sudah begitu banyak Bu cerita yang curhat-curhatan Ibu. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang? Lega. Awalnya saya pikir tadi yang sebelum Ibu bertanya saya pikir itu bukan suatu tindakan. Saya pikir itu hanya sebuah rutinitas yang saya lakukan sebagai Wakasek. Ternyata itu sebuah tindakan Bu. Dari yang Ibu tanyakan tadi menuju saya itu tindakan yang wajar saya berbagi dan disupport oleh kepala sekolah. Iya Bu. Ya Bu, mungkin ini saja ya Bu ya. Percakapan kita hari ini mengingat waktu sudah mepet nih Bu, kita juga mau siap-siap memasak ya Bu ya untuk berbuka ya Bu ya. Tadi juga sudah saya lihat Ibu juga sudah dapat menemukan solusinya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu atas curhat-curhatannya. Ini juga merupakan pembelajaran juga bagi saya jika nantinya ada anak saya yang berperilaku sedemikian, nah, saya bisa menyelesaikan masalah seperti yang Ibu Hotni selesaikan tadi permasalahannya, langkah-langkah yang telah Ibu berikan tadi. Ya, terima kasih ya Bu untuk pertemuan hari ini Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa Bu.
Ya, Ya, kita kembalikan lagi kepada Bu Reni. Izin Bu, suaranya Bu belum mute. ya. Baik Bu Wiwi, luar biasa sekali ya proses coaching bersama Ibu Hotni. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Wiwi ini setelah selesai melakukan coaching bersama Ibu Hotni? Wah, perasaannya tentu senang dan juga deg-degan juga ya Bu. Ya, oh ternyata coach saya ini dapat dengan sendirinya gitu menyelesaikan masalahnya dan juga menemukan langkah-langkah dari solusinya tadi Bu. Seperti itu. Ya, baik Bu Wiwi, tadi saya juga sudah mengamati bagaimana proses coaching yang telah Ibu Wiwi lakukan bersama Ibu Hotni. Menurut saya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya juga sudah baik, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan kepada coachingnya, yaitu Ibu Hotni. Kemudian Ibu Wiwi juga berusaha untuk menggali potensi dan memunculkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tadi Bu Wiwi juga menyampaikan bahwasannya kompetensi spesifik yang ingin Ibu lebih diobservasi itu bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Dan saya rasa Ibu Wiwi sudah sangat mendengarkan dengan aktif bagaimana coach menyampaikan permasalahannya, kemudian coach juga menyampaikan sendiri solusi dari apa yang permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu Wiwi ajukan. Kemudian Ibu Wiwi juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berbasis kemitraan, mempunyai proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coach tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, terakhir Ibu Wiwi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Wiwi kembangkan berdasarkan proses coaching yang baru saja Ibu Wiwi lakukan? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Bu ya proses tirta ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna dan juga lebih berbobot Bu. Iya, baik. Oke, Ibu Wiwi, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan, apa masukan-masukan dari saya tadi berdasarkan hasil pengamatan saya juga bisa membangun Ibu Wiwi supaya di kemudian hari ketika melakukan proses coaching lebih baik lagi. Dan saya yakin Ibu Wiwi juga pasti sudah mantap lah untuk melakukan proses coaching nanti mungkin di kegiatan aksi nyata berikutnya. Mungkin itu saja Bu Wiwi, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Hotni, Bu Reni. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Hotni. Salam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Lancar puasanya Bu? Alhamdulillah sehat, puasa lancar insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah Bu, seperti janji kita, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kali ini, sebagai coach dan coachee, yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama akan saya tanyakan adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh.
Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, ini membuat pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini Bu? Yang sangat spesifik sekali, yang paling utama spesifiknya yaitu mendengarkan, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan identifikasi dan permasalahan. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang Cuki hadapi sendiri. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu ya, observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Baik Bu. Oke, Terima silakan kasih. Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya menyapa Ibu Reni. Apa kabar Ya, Ibu Reni? Ya, halo Bu Hotni, kabar saya baik Bu. Sehat Bu? Sehat Bu. Baik Ibu Reni, hari ini Ibu sebagai coach saya sebagai coach, kita akan ngobrol ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, kira-kira apa nih topik atau agenda percakapan kita kali ini? Iya, jadi pada hari ini saya ingin berbagi cerita bersama Ibu Hotni, di mana ceritanya itu berdasarkan pengalaman saya di sekolah. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya perhatikan di kelas saya itu ada beberapa siswa yang memang motivasi belajarnya kurang. Jadi pernah itu di hari Senin, saya masuk di kelas itu, saya lihat anak ini, beberapa anak ini itu tidak mendengarkan saya ketika saya menjelaskan di depan. Jadi ini yang ingin saya bahas kepada Ibu Hotni pada hari ini. Oke. Oh, berarti topik kita ini adalah tentang siswa yang kurang motivasi ya, Bu? Iya, benar, Bu. Iya. Makanya Ibu kelihatan kurang semangat ya? Iya, Bu. Apalagi kan ini juga nanti kan di hari Senin ketika masuk kan, Bu, ini kan bulan puasa kan, pasti otomatis anak-anak juga tidak maksimal lah, istilahnya berbeda lah tenaganya dibanding dengan dia yang tidak berpuasa seperti itu. Iya. Jadi saya juga khawatir nanti ketika bulan puasa ini semakin menurun lagi lah minat belajar dari anak di kelas saya, begitu Bu. Oke. Ini yang akan kita diskusikan ya Bu, Iya, nantinya. Bu. Terus dari diskusi kita ini nanti harapan Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan dari nanti percakapan kita ini? Iya, yang saya harapkan berdasarkan diskusi nanti yang mungkin kita akan lakukan pada hari ini, Bu, saya itu dapat memecahkan permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya mampu mengatasi bagaimana cara supaya siswa di kelas saya itu dapat termotivasi dalam belajar walaupun dalam keadaan sedang berpuasa, begitu Bu. Oh, mudah-mudahan ya Bu. Iya, Bu. Baik, siswa Ibu yang Ibu ada pada Ibu itu berapa jumlahnya itu Bu? Iya, dalam satu kelas itu kebetulan ini kelas 72 Bu yang ingin saya diskusikan ini. Jadi dalam satu kelas itu terdiri dari 30 orang siswa, Bu. 30 ya. Dari 30 peserta didik kita ini memang berapa persen gitu? Kira-kira berapa banyak mereka yang kurang minat untuk membaca semangat belajarnya kira-kira? Iya, dari 30 orang ini sekitar 6 orang siswa yang memang mayoritas itu laki-laki ya Bu ya. Jadi memang mereka bermalas-malasan untuk belajar. Saya juga berpikir apa karena saya memakai metode yang ini ya,
yang kurang mereka sukai seperti itu, Bu. Metode apa Ibu biasanya Ibu pakai? Iya, jadi kalau saya masuk di kelas ini, memang kelas ini anak-anaknya cukup beragam ya Bu ya, dari gaya belajarnya seperti itu. Yang biasanya saya terapkan pada pada kelas ini, itu saya mengajar itu pertama sekali saya menjelaskan terlebih dahulu materinya seperti itu kepada siswa supaya mereka paham. Selanjutnya setelah saya jelaskan, saya buat semacam kuis begitu Bu, supaya saya bisa tahu mereka ini sudah sampai di mana pemahamannya, apakah mereka paham dengan apa yang saya jelaskan tadi atau belum. Setelah ada tanya jawab, baru saya bentuk mereka ke dalam beberapa kelompok untuk diberikan tugas secara kelompok seperti itu Bu. Terus ada kegiatan presentasi, kemudian tanya jawab dan penutup seperti itu Bu. Itu metode yang Ibu lakukan ya. Jadi metode yang Ibu lakukan itu Ibu mengamati kalau beberapa peserta didik Ibu tetap juga kurang semangat gitu ya, kurang termotivasi. Atau Ibu punya metode lain kira-kira yang bisa membantu semangat peserta didik ini? Iya, setelah saya perhatikan Bu, memang mungkin metode yang saya lakukan itu kurang berhasil. Berhasil pada beberapa siswa, tapi kurang berhasil pada siswa-siswa yang saya sampaikan tadi yang mayoritas laki-laki itu. Nah, setelah saya berpikir, sepertinya saya harus mengganti atau memodifikasi metode-metode yang baru supaya mereka itu tidak merasa bosan dan termotivasi dalam belajar. Mungkin contohnya seperti memberikan kuis atau langsung memberikan materi tanpa saya menjelaskan dulu, langsung saya kasih kuis. Jadi mereka dengan kemauannya sendiri menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang saya berikan. Mungkin kalau setiap saya masuk saya menjelaskan terlebih dahulu terus-menerus, mereka pasti seperti sudah paham, oh alurnya Ibu ini pertama menjelaskan, nanti dikasih kuis, baru kerja kelompok, baru presentasi. Nah, mungkin saya akan menggunakan metode-metode yang baru dan memanfaatkan media-media pembelajaran supaya si anak-anak ini tadi bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar, begitu Bu. Tadi metode Ibu sangat bagus ya, bisa dikembangkan. Ibu sudah pernah melakukan pendekatan di luar dari proses pembelajaran Ibu pada peserta didik kita yang kurang minat belajarnya? Memang selama ini kalau siswa yang kurang minat dalam belajar, saya merasa masih kurang untuk melakukan pendekatan. Saya lebih melakukan pendekatan itu kepada siswa-siswa yang kemampuan membacanya masih kurang. Mungkin kurangnya di situ, Bu. Seharusnya kan tidak hanya pada siswa yang kemampuan membacanya masih kurang yang saya lakukan pendekatan, tetapi juga kepada siswa-siswa yang memang ketika dalam proses belajar mengajar itu mereka mungkin ada yang malas-malasan tidur. Mungkin di situ saya perlu melakukan pendekatan ke anak-anak itu, Bu, supaya saya dapat mengetahui apa sebenarnya yang mereka rasakan, apa sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi, sehingga ketika saya masuk mengajar di kelas mereka seperti kurang adanya motivasi dalam belajar, begitu Bu. Iya, berarti kita sudah lihat dari percakapan kita, sepertinya sudah kita lihat ya, ada permasalahan yang identifikasi kita temukan. Menurut Ibu, rencana apa nih ke depan yang akan Ibu lakukan untuk memotivasi peserta didik kita ini? Iya, jadi untuk rencana selanjutnya di pembelajaran selanjutnya saya akan mengganti metode tadi dengan cara memodifikasi metode tadi dengan metode-metode yang baru supaya si murid itu tidak merasa bosan berada di kelas saya. Kemudian saya nantinya akan mencari referensi-referensi berbagai media pembelajaran yang bisa membantu saya untuk menyampaikan materi supaya anak itu juga tidak
bosan di kelas saya, jadi dengan pemanfaatan media pembelajaran yang saya buat atau yang saya berikan kepada si anak, juga dapat memotivasi anak. Kemudian, saya juga akan melakukan, pendekatan kepada beberapa anak tersebut dengan wawancara singkat mungkin, supaya juga saya bisa mengetahui sebenarnya mereka itu pengen belajarnya itu seperti apa, gaya belajarnya itu yang bagaimana, supaya nanti di pertemuan-pertemuan pembelajaran selanjutnya, pembelajaran itu dapat berjalan lebih efektif lagi, begitu, Bu. Iya. Bagus sekali Bu Reni. Rencana Ibu ini kira-kira kapan Ibu mulainya gitu? Ya, kalau rencana akan memulainya mungkin saya akan memulainya itu di hari Senin. Tapi di hari Senin ini saya langsung mencoba metode yang baru saja dan membuat media yang baru juga. Dan setelah itu nanti akan saya lakukan wawancara atau pendekatan kepada anak tersebut supaya di pertemuan selanjutnya sama-sama saling enjoy dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, rencana Ibu sangat bagus. Adakah Ibu ingin melakukan kolaborasi dengan pendidik yang lain untuk rencana Ibu ini? Iya, untuk berkolaborasi dengan pendidik lain, mungkin saya juga perlu mengetahui latar belakang dari anak tersebut, dari wali kelasnya mungkin Bu, saya akan melakukan tanya jawab juga dengan, wali kelasnya dan juga dengan guru senior bahasa Indonesia di sekolah saya. Bagaimanapun kan pengalaman beliau lebih banyak daripada saya, jadi saya juga bisa mengetahui teknik dan metode apa yang tepat untuk menghadapi siswa-siswi yang seperti itu, gitu Bu. Baik Bu, luar biasa aksi Ibu. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan baik. Lalu Bu, apakah Ibu punya alternatif lain jika rencana-rencana Ibu ini terbentur dengan sesuatu gitu yang sepertinya akan terkendala? Ibu punya alternatif lain tidak? Iya, mungkin kalau hal tadi atau rencana-rencana yang saya buat tadi itu, terkendala, mungkin saya akan, melakukan kolaborasi juga bersama dengan guru-guru lain, dan mungkin juga saya ingin meminta Ibu kembali untuk berbincang-bincang, mana tahu nanti ketika, ada kendala-kendala yang baru, saya bisa berbincang kembali bersama Ibu, supaya saya juga bisa dapat menemukan, ide-ide baru bersama dengan Ibu untuk mengatasi permasalahan saya tadi, gitu Bu. Oke, baik Bu. Ibu sudah mendapatkan rencana yang baik, sudah memiliki alternatif begitu ya, dan Ibu sepertinya bisa memastikan ini akan berjalan dengan efektif ya. Ada nggak Bu pihak yang lain yang bisa Ibu ajak untuk mendukung rencana Ibu ini? Iya, kalau pihak lain yang bisa mendukung saya untuk melakukan, rencana ini tentunya kepala sekolah, pemimpin saya. Jadi bagaimanapun, seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah harus juga, menggunakan izin dari kepala sekolah karena mungkin nantinya ketika saya menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan proyektor begitu Bu, speaker, dan yang lainnya, itu saya perlu meminta izin juga kepada kepala sekolah saya dalam hal penggunaan barang-barang tersebut Bu. Ya, baik Bu. Saya ingin beralih pertanyaannya, rencananya sudah mantap banget ya. Kita lihat kembali Bu ke tindakan selanjutnya. Dari percakapan diskusi kita ini, apa ya yang bisa kita ambil simpul dari yang Ibu rencanakan, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Iya, dari yang kita bicarakan hari ini ternyata apa yang saya diskusikan bersama Ibu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yang awalnya tadi memang saya sangat bingung Bu menghadapi beberapa siswa itu, tapi ketika selesai berbicara dengan Ibu ini pada sesi ini,
saya merasa oh ternyata saya kurangnya di mana, kurangnya pendekatan, kemudian mungkin metode yang saya gunakan tadi itu masih itu saja dan sudah ditebak oleh siswa. Saya juga dapat menemukan solusi-solusi atau alternatif lain untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Begitu, Bu. Ya, baik Bu, refleksi Ibu dari diskusi kita ini sungguh sangat membantu kita ya Bu menemukan permasalahan, dan Ibu sudah menemukan permasalahannya minat dari belajar peserta didik Ibu itu mungkin merasa jenuh dengan metode Ibu ya, dan Ibu sudah berhasil menemukan solusinya, dan rencana Ibu sangat bagus, apalagi rencana Ibu didukung oleh kepala sekolah, rekan pendidik yang lain. Semoga anak Ibu, peserta didik Ibu support ya Bu, rencana Ibu ini, dan tindakan-tindakan untuk alternatif lain juga sudah Ibu sediakan. Saya senang berbicara dengan Ibu Reni. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik, peserta didik bisa lebih aktif kembali belajar ya Bu. Iya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Hotmi. Iya Bu. Percakapan singkat kita ini, terima kasih Bu Reni. Iya, Semoga sama-sama Bu menjadi motivasi juga untuk kami untuk kita berbagi pada yang lain. Demikian Ibu Reni, sampai jumpa. Terima kasih. Kembali ke Ibu Wiwi. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu. Saya tadi sudah menyimak ya Bu ya, Bu Hotmi juga dengan Bu Reni juga sebagai coach tadi sudah saya simak tadi pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah saya lihat juga sudah sesuai dengan alur. Nah, sesuai dengan alur cerita. Baik Bu Hotmi, ini pertanyaan terakhir ya Bu Reni ya sebelum kita tutup ya Bu. Nah, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya raih yaitu kemampuan coaching, kemampuan bagaimana kemampuan saya coaching dan kehadiran penuh di dalam supervisi kali ini gitu. Oke Bu, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu, ya Bu Wiwi. Oke, terima kasih untuk hari ini Bu. Terima kasih untuk Bu Honi dan terima kasih untuk Bu Reni. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, Ibu Reni, ya, bagaimana percakapan tadi? Sungguh sangat menarik ya Bu. Saya bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachi yaitu Ibu Wiwi. Baik. Apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk ke depan hari sebagai coaching? Iya, jadi berdasarkan proses coaching yang telah saya lakukan tadi, ternyata ada hal yang perlu saya kembangkan, yaitu lebih kepada bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan dan menunjukkannya itu melalui proses atau alur tirta, seperti itu Bu. Jadi saya perlu adanya pemahaman yang lebih lagi tentang alur tirta supaya saya juga dapat mengetahui bagaimana cara mengarahkan coachi dalam menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Oke, baik Ibu Reni, bahagia sekali ya kita siang hari ini, di mana saya melihat Ibu menyajikan alur tirta sudah memenuhi, di mana Ibu juga sudah bisa menemukan, membantu coachingnya menemukan solusi dan alur tirtanya berjalan dengan baik. Itu berdasarkan pengamatan saya. Baik, di siang hari ini semangat sekali, Ibu juga semangat ya, Bu Uyi juga. Demikian kita sesi hari ini. Terima kasih pada Bu Reni dan Wiwi. Jumpa lagi nanti di sesi yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang Bu.
Terima kasih Bu, selamat siang. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi klinik akademik dari kami. Semoga bermanfaat. Salam Salam dan bahagia. bye-bye.